guys, jadi hari ini kita mau ke bursa. Tapi lagi biasanya di bulan Desember. Halo. Nia. Nia dingin. Guys, lagi salju guys. Oke guys, kita lagi di mana balik? Di Istanbul. Istanbul Turki. Iya. Sekarang lagi hujan salju. Masya Allah, masya Allah, masya Allah ya Rob. Alhamdulillah. Sama pembantu kita. Ya. Oke ya. Nah, kemana ini kita balik? Kita sekarang mau ke bursa. Oke, ke Kota bursa. Ya, mau lihat lebih salju yang lebih tebal lagi. Oke. Ikut Masya Allah. terus, bye. Oke, ikuti terus. Ini jadi Juga guys, perjalanan. suasana di Istanbul Kita berdoa supaya Menuju kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ke taala. bursa. Dan semoga Amin. kita diberikan kesehatan, keselamatan sampai tujuan. Dan kita juga akan memberikan ucapan ataupun Guys, bagus ya. memberikan baca Al-Fatihah kepada kita semua, semoga diberikan keselamatan. Kemudian untuk Guys, suasananya. rakyat atau negara Turki yang saat ini sedang kena bencana musibah yaitu gempa bumi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa ba khair wa ba barakah wa inimah wa ba rizqi wa ba quwwah wa masiha wa ba salamah wa ba abiyah wa ba jannah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi rabbina lamunqalibun. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nih guys, jadi city tour di kota Istanbul. Jadi seperti ini guys, yang belum tahu dan yang mau ke Turki, begini jalan menuju ke Bursa, daerah yang lebih dingin lagi. Itu informasinya. Nih, jadi jalan-jalan sudah dipenuhi salju ya guys. Ini di jalan semua salju dan suhu sekarang adalah 1 derajat Celcius. Lastiği doldurusu olmayanların yolda kalanların. Tuh salju semua tuh guys, hati guys. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Günaydın. Coba günaydın. Günaydın. Günaydın itu bahasa Turki selamat pagi ya. Oh ya. Masih ada ingat nama saya? Oh, alhamdulillah ya, pintar sekali. Ilker Toranya. Mas Ilker. Bapak Ibu, silahkan kita pakai sabuk penggaman dulu ya. Bis kita aman, tapi lebih baik kalau kita pakai sabuk penggaman. Sekarang, Bapak Ibu, hari ini kita akan pergi ke, bisa nggak? Ya, di antara kursi-kursi itu. Tarik. Karena di Istanbul kalau salju turun salju, guys. hanya beberapa hari saja, Ah, tidak seperti itu. terlalu lama. Karena Kata kotanya target sudah di Turkinya guys. sudah panas sekali, sudah Mr. ramai sekali, Ilker. karena itu tidak Tuh. tinggal lama di Istanbul.
Sekarang kita pergi kemana? Hari ini kita akan pergi ke kota Bursaya. Tuh, kita mau ke Saya Bursa mau- guys. Tuh. Ini guys, saya suasananya yang belum tahu suasananya di Istanbul seperti ini. Semoga yang nonton ini bisa nyusul ke Istanbul, amin. Dan kalau mau salju di sini, datangnya sekitar bulan Januari atau Februari ya guys. Nah, tuh salju semua guys. Dek mau dek di bawah pohon itu dek. Tuh. Salju guys. Bapak Ibu, saya mau kasih sedikit informasi tentang negara ini dan tentang Tuh, dijelasin kota sama Mr. Istanbul Ibkar. sama dengan kota Bursaya. Oke. Silakan lihat petanya Turki dulu untuk mengerti kita di mana dan negara Turki di mana. Ini petanya Turki Bapak Ibu. Semua negara Turki ini, dan kalau negara Turki ini sekitar 846 km persegi. Semua negara Keluar ya Turki. guys. Kalau dari Turki Barat ke Turki Timur dengan pesawat itu sekitar 1660 km. Dari Turki Utara ke Turki Selatan dengan di belakangnya ada pesawat esnya guys. itu sekitar Nih, 550 Tuh, km. es. Tapi ini dengan pesawat Dingin ya. sekali guys. Kalau Anda misalnya naik mobil dari Turki Utara ke Turki Selatan itu hampir 20 jam. Kalau dari Turki Barat ke Turki Timur kalau naik mobil itu hampir 2 hari. Karena kalau Anda pakai mobil, Salju semua, kalau guys. Anda pakai mobil itu lebih dari Salju, deh. 3.500 km panjangnya. Tuh. Bapak Ibu, 97% Turki itu termasuk bagian Asia atau benua Asia. Hanya 3% dengerin aja ya, Turki termasuk benua Eropa atau bagian Eropa. Sekarang kita di kota Istanbul. Kota Istanbul ini salah satu kota yang paling penting di dunia karena posisi strategis. Kenapa? Karena kota Istanbul itu kayak kunci di antara Asia dan Eropa. Bapak Ibu silakan lihat sebelah kiri. Nah, ini apa nih? Mereka buka jalan dan di belakang mereka taruh garam. Tuh, dikasih taruh Yang di belakangnya Tuh, mereka taruh taruh mobilnya. garam. Nah. Kalau salju seperti ini kita pakai solusi yang industrial atau kita pakai garam. Garam itu cair. Garam itu Pakai untuk garam, buat guys. cair yang saljunya ya. Bapak Ibu, negara ini kalau Istanbul, kota yang terbesar, kota yang terramai, dan kota yang paling penting di negara Oke, ini dari zaman dulu sampai sekarang, dari zaman Yunani atau dari zaman sebelum orang Yunani juga, karena sejarahnya Istanbul lebih dari 8.000 tahun kalau sejarahnya Istanbul. Istanbul itu kayak kunci di antara Asia sama Eropa. Karena itu setengahnya Istanbul termasuk Asia, setengahnya Istanbul termasuk Eropa. Sekarang kita di bagian Eropa Istanbul. Sekarang kita Eropa masih di ini. bagian Eropa Istanbul. Tapi hari ini Bagian kita Eropa. akan lewat dari jembatan. Dan setelah kita lewat dari jembatan, Anda akan sudah di bagian Asia Istanbul dan bagian Asia Turki. Kalau semua penduduknya negara ini 80 juta yang resmi, tapi yang bukan resmi Bapak Ibu itu lebih dari 100 juta. Maksud saya apa dengan kata yang resmi atau tidak resmi? Bapak Ibu, di Istanbul atau di negara Turki ini sekarang kita punya lebih dari 5 juta orang Syria yang resmi. Tapi yang bukan resmi, kalau orang Syria lebih dari 10 juta. Dan karena perang Rusia dan Ukraina, kita punya lebih dari 2 juta orang Rusia dan orang Ukraina yang resmi. Yang bukan resmi ada lebih dari 5 juta orang Rusia dan orang Ukraina di negara Turki. Jadi dengan mereka, penduduknya negara Turki lebih dari 100 juta. Kalau penduduknya negara daerah ini kita bilang Turki Barat, Turki Selatan, Turki Utara, Turki Tengah, Turki Timur sampai minus 35.
ada beberapa kota dan sampai 6 meter salju. Yang sekarang masalah yang paling besar di daerah itu salju, karena masih ada banyak orang di bawahnya yang apartemen hancur itu, dan masih turun salju. Dan itu kira-kira karena kalau ada gempa bumi seperti ini, waktunya paling lama itu 48 jam. Waktunya paling lama itu 48 jam. So sampai malam ini gimana kondisinya, karena semuanya aturan itu dari Allah saja, kita nggak tahu gimana itu. Bapak Ibu, ada 7 daerah dan kita punya 7 tetangga. Kalau Turki Eropa atau Istanbul Eropa, kita tetangga dengan negara Yunani sama dengan negara Bulgaria. Kalau Turki Asia, kita tetangga dengan negara Georgia, Armenia, Iran, Irak, dan Syria. Ada totalnya 7 tetangga kalau negara Turki, dan 7 daerah di Turki kita punya. Bapak Ibu, kalau mereka panggil kota ini Konstantinopolis, kotanya Konstantin. Kotanya singkat. Pada tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih, Sultan yang ke-7 Kerajaan Utsmania, kita menaklukkan Konstantinopel. Dan setelah kita menaklukkan Konstantinopel, kita panggil kota ini sekitar 100 tahun sebagai Konstantinie. Dan setelah Konstantinie, karena agama Islam, kita panggil kota ini Istanbul. Istanbul berarti banyak Islam. Setelah Istanbul, kita panggil kota ini Istanbul. Istanbul berarti cari Islam. Setelah Istanbul, sekarang dengan bahasa yang modern, kita panggil kota ini Istanbul. Ya, Istanbul. Bapak Ibu, untuk orang Turki yang tinggal di Istanbul, kita bilang seperti ini. Kalau bagian Eropa Istanbul itu lebih ramai, karena itu lebih mix. Kenapa? Kalau bagian Eropa Istanbul itu pusatnya wisata, pusatnya bisnis, dan pusatnya sejarah. Karena itu, kalau bagian Eropa Istanbul lebih ramai, karena itu lebih kotor dan lebih mahal kalau compare dengan bagian Asia Istanbul. Dan sekali lagi, saya tinggal di Istanbul dari 10 tahun, dan kalau Anda ketemu salju banget seperti ini di Istanbul, itu berarti Anda beruntung sekali, karena hanya beberapa hari saja saljunya tebal seperti ini dan hujan seperti ini. Di negara ini kita punya 4 musim, dan musim dingin itu mulai dengan bulan November. Biasanya saljunya turun dengan bulan Desember, tapi tahun ini udah telat, dan saljunya di semua negara ya, saljunya baru mulai seminggu lalu. Dan kalau Istanbul baru 2 hari lalu itu mulai. Sebelum Anda turun ke Istanbul itu baru mulai saljunya. Menikmati saja ya, menikmati, karena kita beruntung, alhamdulillah. Kita akan di kota Bursa, besok kita akan pulang ke Istanbul. Di itinerary kita ada juga ada Bosporus Tour, kita akan naik kapal juga. Kalau cuacanya bisa ya, kalau cuacanya bisa, kalau cuacanya ganti lebih baik, karena kalau cuaca seperti ini tidak bisa. Kalau cuaca seperti ini, semua kapal-kapal di antara bagian Asia, bagian Eropa, dan semua kapal umum atau untuk jembatan ini dibangun pada tahun 1973 oleh orang Jerman, orang Jepang, dan orang Turki bersama. Selat Bosporus. Sekarang di bawah kita ini Selat Bosporus, Bapak Ibu. Yang sebelah kanan kiri Anda bisa lihat, ini daerah yang memisah negara ini sebagai bagian Asia dan bagian Eropa. Kalau sebelah kiri kita itu Laut Hitam, kalau kanan itu Laut Marmara. Di antara Laut Hitam dan Laut Marmara, Selat Bosporus ini sekitar 36 km panjangnya.
36 km panjangnya Selat Bosporus ini, dan Selat Bosporus ini daerah yang memisah negara ini sebagai bagian Asia dan bagian Eropa. Sekarang di depan kita itu Asia, di belakang kita Eropa. Guys, Selat Bosporus. Lihat guys. Nanti jatuh, badannya harus sedikit depan. Oke, kita turun sini. Ini mah. Awas ya ke depan. Mama. Halo. Ke depan, jalan ke depan. Kadın da öyle aptal bir kadın değil de, kadın gayet konuşması düzgün, akıllı bir kadın. Şimdi bir tane konuş bakalım. Kadın diyor ki yeter artık şundan diyor ya. Şundan diyor. En sonunda bekliyor kadın. Fotoğrafını da attı yani. Arkadaş nereden bulmuşlar bu malı ya? Şoförlerden değildir o. Yok. Mainan mobil itu. Meksiko. Meksiko kurungan dulu. Oh, itu jadi pengen nyok salju lah tak belian. Apa? Tamam, bir de diğer tarafta var ya, karıştırmayalım. Arabanın içinde sıcak mı? Nasıl kapatsın? Ya. Halo guys, nah jadi kali ini kita lagi berhenti guys, mau menuju ke Burza dan sekarang lagi ke rest areanya. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah melihat salju seperti ini, nih guys. Ini ya. Ini guys. Pergi ke Bukit Nyatokane untuk lihat makamnya Osman Ghazi, dan setelah itu kita akan pergi ke masjid yang besar.
masjid suci. Itu salah satu masjid yang penting karena sejarah dan juga karena beberapa cerita itu. Karena masjid itu dibangun pada tahun 1399. Jadi kerajaan Utsmaniyah. Namanya siapa? Namanya Yıldırım Beyazıt. Semua sultan di zaman Utsmaniyah mereka punya panggilan. Yıldırım itu berarti petir. Kenapa? Bapak Ibu, ada cerita seperti ini di zaman Utsmaniyah. Kalau kerajaan Utsmaniyah, kalau tentaranya mau pergi ke perang untuk menaklukkan kota atau negara yang lain, mereka kumpul dulu di depan istana dulu, dan sultannya janji semua orang umum. Misalnya dia bilang, kalau saya bisa menaklukkan misalnya Bulgaria atau Yunani atau kota misalnya Nibolu, waktu saya pulang ke kota ini saya akan membangun 20 masjid, atau saya akan membangun 10 maktab atau 7 bangunan khusus untuk orang miskin. Jadi Sultan Yıldırım kasih tempatnya gratis. Tapi Sultan Utsmaniyah diskusi itu dengan Syekhul Islam. Dan Syekhul Islamnya bilang, kalau ibu ini takut dan kalau untuk makam dan juga untuk Bukit Topane, setelah itu kita kumpul, naik bis dan langsung ke masjid. Dan di masjid itu Anda bisa sholat atau hanya buat foto-foto dan menikmati yang arsitekturnya. Silakan siap-siap, kita turun sini cepat sekali. Kalau ada yang tidak mau, boleh tunggu di dalam bis. Tunggu Tapi beda. yang mau turun, silakan turun cepat.